Baik pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami dalam liputan khusus CBTV News Indonesia. Dampak revitalisasi pembangunan pasar baru Kota Probolinggo benar-benar dirasakan oleh publik, masyarakat luas, terutama para pemilik toko dan hotel di Jalan Cut Nadin dan Jalan Siaman Kota Probolinggo yang turut terkena dampak. Yang menurut keterangan saat ditemui tim CB News, lebih kurang 5 tahun telah mengalami kerugian menurunnya omset kurang dari 50% akibat dua ruas jalan perdagangan yang menjadi sentra ekonomi Probolinggo digunakan untuk berdirinya TPS atau tempat penampungan sementara karena adanya proyek revitalisasi pasar baru Kota Probolinggo. Proyek yang dimulai sejak era mantan wali kota Haja Rukmini terus molor penyelesaiannya hingga 4 tahun pemerintahan wali kota Habib Hadi Zainal Abidin, seakan keberuntungan tidak berpihak pada para pedagang dan pemilik toko. Selain menurunnya omset, mereka juga harus kehilangan pelanggan yang enggan berbelanja di tempat mereka karena akses jalan dan kendala bongkar muat yang jelas memakan biaya tambahan. Dampak lain yang juga dirasakan adalah banjir, sampah, dan semrawutnya parkir menambah penderitaan mereka. Menyikapi hal ini, DPRD Kota Probolinggo melakukan rapat dengar pendapat gabungan Komisi 2 dan Komisi 3 Kamis 23 Februari 2023 menghadirkan sejumlah OPD terkait guna mengambil langkah percepatan membongkar bangunan TPS dan pemeliharaan ruas jalan untuk memberikan rasa nyaman bagi para pedagang dan warga Kota Probolinggo menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meskipun rapat yang digelar di ruang utama gedung DPRD Kota Probolinggo Jalan Suroyo yang dipimpin Wakil Ketua 1 Haris Nasution, Wakil Ketua 2 Fernanda, didampingi Ketua Komisi 3 Agus Rianto, Ketua Komisi 2 Muklas Kurniawan, dan sejumlah anggota dewan berlangsung cukup tegang, namun akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi guna melakukan upaya percepatan segera membongkar TPS, penempatan stan baru, dan pemeliharaan ruas jalan. Bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama. Berikut wawancara kami. Saya Luis Ariona, CBTV News Indonesia, berita seputar Probolinggo. Langkah-langkah apa Bu yang diambil Bu setelah dilakukan RGP ke depannya? Yang pertama, terkait apa? Yang pertama kita akan PTS ya? penataan pedagang pasar. Ya. Setelah siap pindah, baru kita mengupayakan pembongkaran TPS itu. Tapi infonya ini tadi ada pembongkaran dulu ya? Betul? Kita melihat Pak bisa tidaknya. Kalau tidak ya kita penilaian di tempat. Oh gitu ya? Ya. Tapi kira-kira 1-2 hari ini kita pastikan. Mudah-mudahan berhasil, sukses Bu. Ya. Oke. Ketua Komisi 2 apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Luis. Pak, hasil rekomendasi rapat gabungan hari ini Pak. Tadi kan sudah disampaikan oleh pimpinan karena memang rapat gabungan itu dipimpin oleh pimpinan DPRD. Jadi rapat tadi adalah gabungan antara Komisi 2 dan Komisi 3. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan. Jadi intinya kita ingin secepatnya TPS yang ada di Pasar Baru itu secepatnya untuk dibongkar. Terus yang kedua, para pedagang yang ada di pasar itu secepatnya untuk dipindah, direlokasi sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur. Biar kan bangunannya sudah selesai, tinggal pemanfaatannya saja. Saya kira dalam tadi sudah ada penyatuan ide dan pendapat, kesimpulan bahwa secepatnya para pedagang akan direlokasi dan TPS juga akan secepatnya untuk dibongkar.
artinya percepatan ini tadi. Ya, percepatan kita target. Semoga nanti sebelum hari raya ini sudah selesai semuanya, sehingga kan bisa membantu roda perekonomian masyarakat para pedagang yang ada di Probolinggo kota ini. Baik, selaku Ketua Komisi 2 ini, DPR ini, Ya. mungkin sedikit himbauan sedikit kepada warga pedagang di sana, seperti apa nanti? Ya, kami menghimbau kepada para pedagang yang khususnya di Pasar Baru itu supaya tertib dan juga mengikuti arahan dari pemerintah. Jadi di sana sudah di bangunannya sudah bagus, sudah baru, ini tolong juga ini dijaga dan dipelihara. Nah, karena ini adalah aset kita bersama. Kalau ini katakanlah sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka juga para pedagang kan juga bisa memanfaatkan tempat ini sehingga roda perekonomian bagi mereka yang memanfaatkan itu bisa terangkat juga. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dalam bentuk produksi. Jadi Bapak menyampaikan bahwa itu harus dihapus, maka benar KPPN akan menjawab bahwa itu karena ini kemarin ada prosesnya lah, maka itu sebagai BND yang harus diganti. Oke, baik Pak Dewan, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, RDP gabungan hari ini terkait TPS itu, kira-kira rekomendasi apa saja yang dihasilkan hari ini? Tadi sudah dibacakan Komisi, syukur alhamdulillah masukan dari Komisi 2 dan 3 ya. Ini kita ada rapat gabungan. Rekomendasinya pertama bahwa penempatan pasar secara faktual nanti ditempatkan sesuai bagaimana mestinya secara kreatif, secara faktual. Ya. Kedua, pembongkaran TPS secepatnya karena itu sudah mengganggu kurang cukup dari lingkungan dari pertokohan di sekitarnya. Yang terakhir, rapat gabungan ini untuk segera saya serahkan pada eksekutif untuk membentuk tim pemantauan ini sehingga nanti sampai hari hanya pembongkaran yang paling tidak kalah penting hari raya, sebelum hari raya sudah dibongkar. Artinya dilakukan percepatan ini kayaknya. Percepatan, tadi eksekutif sudah menjawab seperti itu. Kira-kira ada sepakatan apa yang dalam hal percepatan ini? Kesepakatannya itu untuk kepentingan rakyat. Seperti itu ya. Oke, baik. Harapannya sedikit, Pak. Harapan kita nanti ya paling tidak semuanya ini mari bekerja secara serius, baik itu legislatif maupun dari tadi sudah Dinas Pekerjaan Umum. Harapan saya nanti komitmen ini bisa berjalan dengan baik. Nanti sebelum hari raya atau bulan puasa sudah dibongkar. Oke, baik. Itu hasil rapat. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Cuma saya mengusulkan begini, saya bertanya kepada teman-teman di KUB, apakah sudah berkomunikasi dengan DJKN di KPKN Manajemen itu kaitan cara menghapuskan barang ini. Jadi kalau yang tadi dipaparkan Bapak Ibu, itu menghapuskan dalam bentuk produksi. Jadi Bapak menyampaikan bahwa ini harus dihapus, maka benar KPKN akan menjawab bahwa itu karena ini kemarin ada prosesnya lah, maka itu sebagai BND. Pak Dewan, apa kabar? Sehat, baik, alhamdulillah. Pak, ini terkait pembongkaran TPS itu, kira-kira rapat dengar pendapat gabungan hari ini, rekomendasi apa saja yang dihasilkan hari ini? Sesuai tadi kesepakatan bersama antara kita DPRD dengan OPD terkait bahwa nantinya akan dipercepat. Targetnya tadi OPD sendiri ya, yang mengeluarkan, bukan kami, dari OPD sendiri mengeluarkan target sebelum Idul Fitri itu insya Allah sudah bisa terselesaikan, sudah dibongkar semua. Percepatannya tadi kita memberikan beberapa solusi. Percepatannya adalah tetap pelelangannya itu, penilaiannya sebelum dilelangkan ada penilaian. Karena ini kan Fisiknya, barang milik daerah ya? aset, ya kan, milik aset. Jadi ada penilaian. Penilaiannya pakai penilaian internal dari bagian aset yang sudah tersertifikasi itu. Itu yang untuk mempercepat penilaian. Begitu ada nilainya nanti, itu kita pakai opsi yang setelah dinilai dia dibongkar dulu nantinya. Nah, dibongkar dulu, itu yang untuk mempercepat. Tadi penilaian kan 14 hari, tapi bisa dipercepat sebelum seminggu sudah selesai. Jadi itu, jadi insya Allah ini mudah-mudahan kalau memang eksekutif juga berkomitmen. Tadi saya kan bicara bisa, tapi kan takutnya nilainya turun kalau penilaian internal. Nah, tadi kan kita bicara bahwa kita tidak boleh berpikir nilai, kita berpikir kepentingan masyarakat. Jadi nilai itu nomor kesekian kalinya, walaupun itu nanti murah tidak ada masalah.
Yang penting kepentingan masyarakat bisa dibongkar segera sehingga para pedagang di sana bisa menikmati perekonomian yang sekarang lagi naik kan. Harapannya Idul Fitri kan puncak-puncaknya perekonomian. Nah, itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Berarti opsinya adalah bongkar dulu baru lelang ya sepertinya ya. Opsi kita seperti itu. Mana yang paling cepat pokoknya. Yang Tadi kan kendalanya kalau penilaiannya bukan dari internal bisa sampai 2 minggu. Sampai 1 bulan penilaian saja. Nah, ini karena internal bisa mempercepat penilaian itu. Harapannya Nah, sedikit. setelah itu harapannya ya bisa, saya rasa bisa. Tadi saya juga ikut membantu merekomendasikan katanya anggaran untuk pembongkaran. Ya tinggal digeser aja. Oh, ada pergeseran juga. Ya nanti digeser internal. Nanti apa yang tidak bisa, yang tidak terguna, apa yang pergeseran itu kita tambah di PAK. Yang penting ini kita fokuskan penyelesaian pasar baru nih. DPR mendukung ya. Kita mendukung. Bongkar.